Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian dalam keadaan sehat, kalian dalam keadaan prima, kalian dalam keadaan yang salih dan solihah. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sekarang Ustazah pimpin dulu. Nanti kalau kita sudah bertatap muka langsung, kita bisa sama-sama belajar bersama di kelas. Nanti saya tunjuk lagi deh ketua kelasnya untuk berdoa. Yuk, berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kalian dijabah oleh Allah ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Mohon maaf, kemarin saya belum sempat menyapa kalian lagi ya. Kemarin gimana tugas-tugas dari ustazah yang lain sudah dikerjakan kan ya? Dari mulai bahasa Inggris, bahasa Jawa, TIK itu juga kalian harus mengerjakan, harus lebih semangat lagi. Nah, anak-anakku, hari ini kita belajar masih di tema 3 ya, subtema 1, pembelajaran keempat. Sekarang kalian siapkan buku tematik kalian siapkan juga alat tulis kalian. Buku tematik harus sudah ada di depan kalian. Selama kalian melihat video dari ustazah, kalian juga menyimak buku tematik kalian. Oke anak-anak? Yuk. Alhamdulillah ya. Sebelumnya yang belum sholat duha, silakan sholat duha terlebih dahulu ya. Sholat duhanya jangan ditinggal, harus sholat 5 waktunya juga ya. Anak-anakku, kita kembali ke materi berikutnya. Plastik. Plastik itu solusi atau masalah ya? Plastik itu termasuk solusi dan masalah ustazah. Banyak plastik, banyak sampah dan tidak bisa didaur ulang lebih cepat. Nanti bisa menimbulkan banyak penyakit. Sampah di mana-mana, banjir di mana-mana ya. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui, sampah di sekeliling kita termasuk plastik, termasuk sampah bekas limbah rumah tangga ya. Itu sangat-sangat merugikan generasi yang akan datang ya. Nah, solusinya gimana ustazah? Solusinya ada, nanti kita bicarakan ya, kita pelajari bersama. Kalian perhatikan dulu buku tematik kalian halaman 32. Kalian baca dulu, saja beri waktu kira-kira berapa ya, 1 menit untuk membaca. Yuk baca bersama-sama ustazah ya. Kalian perhatikan beberapa di lingkungan sekitar kita itu banyak perabot rumah tangga juga menggunakan plastik ya anak-anak. Mulai dari ember, gayung, serok, tempat minum kita, tempat makan kita biasanya juga ada yang pakai plastik kan. Nah, itu mengapa orang-orang suka banget sih dengan bahan yang plastik? Satu, kelebihannya itu tidak gampang pecah, kemudian ringan dibawa kemana-mana, kemudian identiknya itu harganya lebih murah ya anak-anak kalau bahan dari plastik. Nah, tapi di sisi lain juga mengandung banyak masalah. Kenapa ustazah? Karena satu, limbah plastik itu terurainya itu lama anak-anak ya. Jadi kalau daun, sampah daun itu cepat diuraikan oleh tanah, itu cepat bahkan bisa menjadi pupuk kompos ya. Tapi kalau plastik, limbah plastik itu lama. Nah, kalian bisa bandingkan, coba dibandingkan. Di sini tuh perhatikan tuh, bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Saja terurai itu apa? Terurai itu berarti habis. Terurai itu habis. Nah, jadi kalau coba lihat, kalau kertas itu, sampah dan terbuat dari kertas itu terurainya itu bisa sampai 2 sampai 5 bulan. Cukup lama, tapi dibandingkan plastik lebih lama. Kemudian kardus itu tuh, kardus bungkus minuman, bungkus supermis itu ya, kardus itu terurainya tuh 5 bulan anak-anak. Kemudian kulit jeruk, kalian makan kulit jeruk itu terurainya itu 6 bulan, habis terurai itu 6 bulan. Kemudian puntung rokok, nah tuh yang ayah kalian yang suka merokok tuh banyak-banyak istilahnya menyumbangkan sampah yang lama terurai. Bayangkan 10 tahun baru terurai. Ayah kalian merokok hari ini, kalian sekarang usia kalian 9 tahun, baru 19 tahun usia kalian, itu sampah ayah kalian baru bisa terurai. Merugikan atau merugikan? Sangat merugikan bagi ustazah ya. Jadi
Orang yang merokok ya itu tidak sadar bahwa dirinya itu sedang menabung sampah, baik sampah di lingkungan sekitarnya juga lingkungan keluarga, apalagi untuk dirinya sendiri ya. Itu coba kalau ayah kalian masih ada yang merokok loh, ditegur ya, ditegur, ayah kenapa mesti harus merokok, itu sangat-sangat merugikan diri ayah sendiri, merugikan orang di sekitar ayah, merugikan keluarga ayah juga, merugikan aku sebagai anak ayah ya. Tapi kalian menasihatinya pelan-pelan, tidak gampang ya. Nah anak-anak, coba perhatikan, kalau kita melakukan satu sedikit kebaikan itu timbulnya akan kepada diri kita sendiri ya. Kalau hari ini kita melakukan kebaikan, Allah akan membalas kebaikan itu langsung hari ini ataupun nanti hari akan datang, percaya itu. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau dalam kita melakukan kebaikan ya nak, harus diingat itu nasihat ustazah. Kemudian kita lanjutkan, kalian tahu kulit sepatu itu biasanya kan terbuat dari kulit hewan ya nak, kadang juga ada yang pakai kulit kayak bahan sintetis, itu bahan karet. Nah itu terurainya jauh lebih lama, 25 sampai 40 tahun, bayangkan ya, sampai kalian nanti jadi bapak-bapak itu baru terurai tuh. Kemudian plastik sejenis bungkus deterjen, pernah kan kalian melihat orang tua kalian nyuci baju, nyuci piring, nah itu pakai plastiknya itu tuh ya, itu baru terurai itu sekitar 80 tahun. Oh, bayangkan, kira-kira kita sampai nggak ya sampai usia 80 tahun? Nah, anak cucu kita nanti yang merasakan akibatnya ya. Kemudian plastik, yaitu entah plastik kresek, plastik buat kita minum, plastik terbuat dari plastik itu, bahan-bahan terbuat dari plastik itu sampai 100 tahun. Kasihan sekali ya anak cucu kita. Kalau kita sampai sekarang, ustazah kalian semuanya tidak memperhatikan lingkungan, tidak memperhatikan bagaimana nanti masa depan bumi kita ini, nauzubillah, mau jadi apa nanti ya anak cucu kita nanti. Kemudian kaleng soft drink, minuman kayak Coca-Cola, Sprite, kemudian larutan penyegar yang menggunakan kaleng, brand itu yang menggunakan kaleng itu sampai 100 tahun juga anak-anak, 80 sampai 100 tahun itu baru bisa terurai. Kemudian aluminium, kalian pernah lihat ibu kalian masak dengan itu apa namanya, serok itu susuk gitu ya, terus apa namanya, wajan, teflon, itu kan dari aluminium. Nah itu sampai 100 tahun juga terurainya. Kemudian batu baterai yang ada di remote TV, di tempat mobil-mobilan adik kalian, itu juga sampai 100 tahun. Coba bayangkan, kantong plastik, tas kresek itu sampai 10 sampai 20 tahun. Dan kalian pernah bayangkan coba, ketika kalian sekarang usianya 9 tahun atau 10 tahun, kemudian 20 tahun yang akan datang kalian usianya sudah 30 tahun baru terurai itu sampah plastik. Bagaimana kondisi bumi nanti ya? Kalau tidak sekarang kita hari ini kita yang merubah, ustazah kalian, diri sendiri, mulai dari diri sendiri kita, kesadaran kita untuk merubah, untuk melindungi bumi kita, pasti akan membuahkan hasil yang sangat baik. Nah ayo dirubah ya. Jadi kalau kalian ikut orang tua kalian belanja, usahakan kalian membawa tas kantong, bukan kantong kresek ya, tas dari rumah. Jadi mengurangi sampah plastik anak-anak, istilahnya mengurangi sampah plastik. Kalau kalian mau beli jajan atau apa, kalian bawa piring sendiri dari rumah. Kalau repot, bawa tempat sendiri dari rumah. Jadi kalian nggak menyumbang, menimbun sampah-sampah plastik ya. Nah kalian pernah lihat yang namanya styrofoam? Styrofoam itu bentuknya warnanya putih. Kemudian yang biasa buat wadah makanan, entah itu somai, entah itu seblak atau yang lain-lain tuh, itu sama sekali styrofoam tidak bisa diuraikan. Jadi kalau hari ini kita buang sampah berupa styrofoam, sampai kita nanti tua, sampai nanti anak cucu kita itu masih utuh styrofoam, nggak bisa diurai ya. Sangat-sangat amat sangat merugikan. Coba bayangkan kalau hari ini saja pengkonsumsi styrofoam hampir 1000 biji ya. Bayangkan satu hari berapa, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan 1 abad.
menumpuk-numpuk sampah yang namanya styrofoam. Kalau tidak bisa digunakan untuk daur ulang, tidak bisa digunakan secara baik-baik, ya sudah, anak cucu kita nanti hidup penuh dengan penyakit, sampah, dan hal-hal yang tidak baik bagi kesehatan ya. Coba bayangkan nak, kalau sampai 10 tahun, 20 tahun kita hidup dengan sampah, kita hidup dengan penyakit, seperti apa? Yuk kita lakukan 3 cara yang harus kita lakukan sekarang. Kita berubah. Ustazah, kalian, orang tua kalian ajak, ayo kita mulai dari sekarang mengurangi yang namanya sampah plastik ya. Dengan gimana caranya Ustazah? Salah satunya dengan 3 cara ini, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang ya. Di situ apa Ustazah? Reduce itu adalah mengurangi penggunaan plastik. Kayak tadi contohnya, ketika kalian belanja, ikut ibu belanja ya, sebaiknya bawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Seperti Ustazah udah mulai nih, alhamdulillah. Kalau Ustazah belanja, Ustazah usahakan membawa tas dari rumah, dan tas itu bukan plastik anak-anak, tasnya itu berbuat dari kain. Kemudian ketika Ustazah berbelanja, Ustazah menolak untuk diberi kantong plastik ya. Untuk apa? Kalau Ustazah sadar demi anak cucu Ustazah, biar nanti mereka hidup lebih nyaman, lebih tenang, dan tidak banyak sekeliling dengan sampah atau polusi-polusi yang tidak baik bagi kehidupannya nanti. Nah, kemudian Yesus adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Itu misalnya kalian minum pakai botol minuman, kemudian botol minuman itu kalian bikin buat vas bunga atau pot bunga. Bisa juga buat keterampilan yang lain, itu yang namanya memanfaatkan kembali. Itu juga nggak bisa Ustazah, bagaimana recycle atau daur ulang sampah plastik? Biasanya itu dilakukan di pabrik-pabrik sampah. Jadi nanti sampah-sampah itu dikelompokkan, sampah plastik ini sendiri, yang ini sendiri, bisa jadi buat dibikin, biasanya untuk dibikin pupuk ya. Nah, kalau enggak, gunakan sampah plastik dengan bijak. Nah, jadi agar bumi kita juga terlindungi, bumi ini selamat, mulai dari diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri, seperti itu ya. Nah, anak-anakku sekalian, kalian tadi udah belajar tentang reduce, reuse, dan recycle. Nanti coba kalian diskusi sama orang tua, ngobrol sama ibu, sama ayah, sama kakak, gimana sih ya Kak cara untuk mengurangi sampah plastik kayak gitu. Nah, mulai sekarang kalian yuk sama-sama bareng-bareng ya, kita jaga bumi kita agar bumi kita tetap sehat ya, bumi kita tetap baik-baik saja. Jangan sampai bumi kita yang kita tempati sekarang, kita cintai sekarang, mengundang banyak nanti kalau bumi marah, banyak terjadi banjir. Kalau bumi marah, terjadi tanah longsor. Kalau bumi marah, keluarlah tuh seperti semburan lumpur lapindo yang dulu Jawa Timur itu, karena bumi marah, karena bertahun-tahun itu masih banyak sampah-sampah yang tidak bisa terurai ya anak-anakku. Nah, di situ ada sebuah kolom ya, di situ banyak diskusi sama orang tua. Nanti coba kalian diskusikan, kalian ceritakan bagaimana, kemudian nanti setelah hasil musyawarahnya itu kalian bisa tuliskan di kolom itu, ada musyawarah ya. Nah, anak-anakku, di sini ada ini ya, ada papan untuk disampaikan di depan kelas, karena sekarang kita belum bisa bertatap muka secara langsung, kita belum bisa mengerjakan bersama-sama teman dalam satu kelas. Jadi kalian belajarnya bersama orang tua dulu di rumah ya. Kemudian nanti orang tua kalian mengoreksi. Jadi bu gurunya sekarang ada 2, bu guru yang di rumah dan bu guru yang di sekolah ya. Anak-anakku sekalian, meskipun dalam keadaan seperti ini kalian tidak boleh surut, kalian tetap harus semangat. Apalagi ibadah kalian ibadahnya juga harus ditambah lagi, harus lebih semangat. Sholat duhanya juga ya. Untuk hari ini kalian harus tetap laporan untuk sholat duhanya, jangan lupa. Oke, anak-anakku sekalian, masuk untuk
materi selanjutnya itu ada PJOK. Nanti kalian tetap harus mengikuti pelajaran PJOK bersama Ustazah Ainun, dan biasanya Ustazah Ainun juga sudah membuat grup sendiri. Kalian wajib mengikuti anak-anak ya, wajib mengikuti. Nanti harus mengikuti pelajaran Ustazah Ainun, Ustazah Puji bahasa Inggris, Ustadz Agung TIK ya, seperti itu ya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita tadi belajar tentang sampah ya, sampah plastik, mengurangi sampah plastik, mendaur ulang, memanfaatkan sampah plastik itu. Nah, sekarang benda-benda di sekitar kalian itu kan banyak kan ya. Ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari logam. Contoh yang terbuat dari kaca bisa pakai gelas, kemudian tempat minum yang terbuat kaca juga ada, mangkuk ya, memiliki sifat itu kedap air dan tembus cahaya. Kemudian yang bentuknya logam bisa pakai sendok, garpu, uang koin, itu logam anak-anak ya, penggorengan dan lain-lainnya itu kan bisa kalian baca ya nanti ya. Kemudian ini pagar ini ya, itu juga terbuat dari logam anak-anak. Ya, pagar rumah kalian, halaman juga pakai logam. Kemudian ada juga yang menggunakan dari bahan karet anak-anak, dari bahan karet ya. Dari bahan karet itu seperti sepatu boot, kemudian yang biasa buat itu sepatunya orang bisa renang ya anak-anak ya. Nah, itu tuh. Kemudian sekarang tugas kalian untuk amati benda-benda di sekitar kalian. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam atau kaca? Nanti di rumah kalian bisa mengamati benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Contoh, vas bunga kalian itu bisa pecah nggak anak-anak? Kemudian mangkuk, gelas itu juga bisa ya. Nanti kalian coba tuliskan hasil pengamatan kalian ada di kolom itu di halaman 42. Nah, anak-anakku, di sini ada sebuah peta konsep. Peta konsep itu tentang bahan bentuk benda. Bahannya dari kertas, plastik, kayu, kaca. Kemudian diisi logam dan karet. Ya kan, di sini logam dan karet. Coba nanti kalian tuliskan sifat bahannya itu apa, mudah pecah atau tidak. Kemudian sifat bahannya lentur kalau karet ya. Kemudian kalau logam itu keras seperti itu ya, tidak mudah patah, tidak mudah pecah. Nah, setelah itu nanti kalian tuliskan juga hasil musyawarah kalian. Hasil musyawarah kalian ada di kolom ini. Nanti Ustazah mencoba untuk membuat kuisis ya. Nanti kalian coba kerjakan kuisisnya. Nah, anak-anak, kalau seumpama kita sudah belajar tentang benda ya, tadi bentuk-bentuk benda, ada yang menggunakan logam, karet, kemudian yang apalagi bentuknya logam, bentuknya karet. Nah, anak-anak kalau mengukur kemarin kan kita bisa belajar tentang mengukur benda ya, pakai penggaris. Nah, satuan panjang dari penggaris itu kan sentimeter. Kalau kita mau mengukur sendok bisa pakai penggaris, Ustazah bisa pakai penggaris, nanti diukur berapa sentimeter panjang sendoknya. Nah, untuk satuan panjang itu tentang meter, sentimeter, dan milimeter ya. Nah, di sini meter, sentimeter, milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter? Hubungannya bagaimana? Nah, hubungnya itu kalau 1 meter itu sama dengan 100 cm anak-anak. Ya, 100 cm sama 1 meter dan milimeter anak-anak. Nah, di sini ada contoh. Ayo, Beni mengukur panjang pita itu 5 meter 30 itu 5 meter lebih 30 cm. Jadi ada berapa sentimeter semuanya Ustazah? Coba lihat. 5 meter itu 500 cm. Jadi kan tadi 1 meter itu 100 cm kan anak-anak. Jadi kalau 5 meter itu sama dengan 500 cm. Nah, di sini 5 meter 30 cm itu sama saja dengan 500 cm ditambah 30 cm. Hasilnya berapa? 530 cm. Pinter, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, anak-anak lihat
Di buku halaman 47 itu ada mobilnya ayahnya Dayu. Panjang mobil ayahnya Dayu itu ada 410 cm. Kalau tadi kita disuruh untuk menguraikan, nah sekarang kita dulu menyederhanakan. 410 cm itu artinya 400 cm ditambah 10 cm. Jadi 4 meter tambah 10 cm. Nah, di sini ada itu loh anak-anak, ada soal latihannya. Ayo berlatih. Nah, nanti kalian itu kerjakan 1 sampai 10. Gampang sekali kan? 200 cm itu berapa meter? 2 meter. Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti nomor 1 sampai nomor kerjakan sendiri ya, mandiri ya. Kalau memang masih susah, masih bingung dan nggak bisa tanyakan ke ustazah ya. Nah, anak-anak, selain itu nanti kalian juga ada melakukan aktivitas. Hari ini bisa melakukan aktivitas. Nama bendanya apa ini? Pintu. Pintu. Nanti coba kalian mengukur pintu rumah kalian. Nah, berapa ukurannya? Biasanya ini menggunakan pakai penggaris kayu ya, penggaris tukang ya, nanti bisa diukur. Di situ juga ada jendela, bingkai jendela kalian di rumah kalian. Ada meja, ada kursi, ada papan tulis. Kalau di rumah ada papan tulis, papan yang buat belajar kalian juga bisa. Oke, itu kegiatan kalian hari ini anak-anak. Semoga kalian tetap bersemangat untuk menjalankan, mengerjakan semua aktivitas hari ini, dan niatkan dengan ibadah ya. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian sedang kerjakan, niatkan untuk ibadah, insya Allah akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak tetap semangat, tetap belajar dengan rajin, tetap jadi anak soleh dan solihah, tetap melaksanakan kewajiban kalian. Sholat 5 waktu jangan pernah kalian tinggalkan, sholat sunnahnya juga ya. Semoga Allah dan melindungi kita semua. Tetap semangat. Salam buat ayah dan ibu. Kalian tidak boleh putus asa dan selalu beribadah tepat waktu. Itu pesan dari ustazah. Ustazah akhiri dulu ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.